ada najis, ada barang suci, ini bersih dari najis. Barang suci ini bersih dari najis, ini barang suci. Yang kedua, ada barang najis tapi dimakfu. Yang ketiga, ada barang najis tapi ghairu ma'fu anhu, yang tidak dimaafkan. Nah, kalau barang suci jelas, kita nggak akan membahas karena barang suci itu sudah jelas. Yang kedua, ini yang agak banyak pembahasannya apa? Yaitu najis ma'fu. Sebenarnya barang itu masih najis, tapi diampunkan najisnya, sehingga digunakan untuk sholat sah. Itu loh. Nah, contohnya apa? Nah, ini Pak, contohnya. An-nadhafah, kita setelah beristinja, kemudian bersuci memakai batu, itu perkara yang diperbolehkan, dan kemudian hadirin yang dirahmati oleh Allah, ketika digunakan untuk sholat, sholat kita menjadi sah. Kan begitu toh? Padahal itu kan ada najisnya di situ. Iya. Nah, prakteknya begini, Pak. Mohon maaf ini. Ini untuk yang laki-laki aja dulu, Pak. Ketika kita kencing, ya kan? Setelah kencing, kemudian kita pirit habis, ya kan? Kemudian beristinja memakai batu. Kalau sekarang memakai tisu, Pak. Cara beristinjaknya itu sekali sapu, Pak. Jadi misalkan ini begini, sekali sapu begini, set, buang, ambil lagi, set, buang. Lakukan sampai ini betul-betul kering. Tapi posisinya, mohon maaf, itu betul-betul masih di kepala khasafah kita. Betul-betul masih di ujung daripada tempat keluarnya air kencing itu saja. Setelah kering betul, Pak, ini barang ini sebenarnya masih najis karena belum disiram dengan air. Tapi ini najis ma'fu, najis yang dimaafkan, tetap sah kita sholat, Pak. Aneh kan? Nah, ini harus diketahui tentang najis ma'fu. Jadi kalau jenengan sudah tahu najis ma'fu, Anda tidak akan lagi bertanya-tanya, loh, di situ kan belum disiram, Pak Ustadz. Kan berarti masih ada najisnya. Kok bisa sah sholatnya padahal suci dari najis? Kalau ini mungkin kita tidak terlalu ini ya, tidak terlalu ragu-ragu karena air kencing. Kalau buang air besar, Pak, buang air besar, ini lubang belakang, ya kan? Pakai batu, sekali sapu, tapi kalau dibalikkan lagi sudah nggak bisa. Misalkan Bapak pakai batu, udah ditempel, batunya udah basah, kemudian tempelkan lagi, hilang kebolehan untuk membersihkan pemakai batu tadi, Pak. Harus sekali sekel, sekali elap, set, buang. Ambil lagi, set, buang. Sampai kering dan bersih dan tidak ada kotoran di situ nampak, Pak. Ini sebenarnya kan lubang itu masih najis. Tapi najis yang ada di sekitar lubang itu najis yang dimaafkan. Najis ma'fu. Ini jenis-jenis najis ma'fu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanihi ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Yang kami muliakan para alim, para ulama, para kiai, para ustadz, para imam, para ustazah, yang kami muliakan ketua pengurus Masjid Al-Uswah beserta kepengurusannya, kemudian yang kami banggakan Bapak Ibu semua yang alhamdulillah
istiqomah hadir dalam pengajian kita meskipun hari hujan. Semoga ini menjadi hujan yang barokah, membawa kemanfaatan buat kehidupan kita dunia akhirat. Amin ya robbal alamin. Hadirin, sebelum kita memulai, marilah kita buka majelis taklim kita ini dengan membaca umul kitab. Bismillahirrahmanirrahim. Liridhoillahi ta'ala wa li syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Tsumma ila hadrati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tsumma ila hadrati abaina wa ummahatina wa jadina wa ajdadina. Tsumma ila hadrati khususan jabil masaikhina wa sukhina wa ahli kubur minal mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat. Tsumma ila hadrati khususan hadzal majlis lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadirin, marilah kita bersyukur atas segala nikmat, rahmat, hidayah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Atas nikmat-nikmat tersebut mari kita memuji kepadanya dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Salam dan sholawat mari kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, melanjutkan pengajian kita tentang kitab Ihya Ulumuddin, dan kita alhamdulillah sudah masuk kitab yang ketiga. Kitab yang pertama membahas tentang ilmu, sehingga hasilnya kita menjadi paham betul betapa pentingnya ilmu agama dalam hidup kita. Hadirin, kita sudah melalui perjalanan umur yang sangat panjang, dan pada kesimpulan akhirnya ketika kita memasuki usia di mana usia kita sudah bisa dikatakan cukup matang, cukup dewasa dalam kehidupan ini, pasti kesimpulan akhirnya kita akan mengatakan ternyata ujung akhirnya siapapun manusia, kaum muslimin dalam tanda petik, siapapun kaum muslimin dalam perjalanan panjang hidupnya yang dibutuhkan adalah ilmu agama. Kesimpulan akhirnya nanti kita sampai di situ. Sudah menjadi profesi apa saja, mau kesehatan, mau perdagangan, mau jual jasa, mau jual tenaga, ujung akhirnya nanti yang membedakan derajat kehormatan martabatnya baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala maupun di hadapan manusia adalah tentang seberapa jauh ilmu agama dan pengamalannya, Pak. Itu titik poin kita akhirnya di situ. Nah, ketika kita mempelajari ilmu, kemudian kita celah itu terbuka, kita merasa butuh dengan ilmu agama, maka itu sudah merupakan titik pertama keberhasilan kita mempelajari kitab ilmu dalam Ihya Ulumuddin. Kalau kita sudah merasa, oh ya, saya ternyata butuh terhadap ilmu agama, itu dulu terbuka luar biasa. Nah, tahapan selanjutnya hadirin adalah setelah merasa butuh, akhirnya kemudian mau untuk bergerak menuntut ilmu agama. Ini proses selanjutnya. Kemudian hadirin yang terakhir nanti di ujung akhirnya adalah ilmu itu mampu diamalkan dan mampu didakwahkan. Ini menjadi ilmu yang bermanfaat dunia akhirat. Inilah kesimpulan akhir ketika kita mempelajari kitab ilmu kemarin. Yang kedua hadirin adalah kitab tauhid. Setelah kita mempelajari kitab tauhid di dalam bab kitab Ihya Ulumuddin hadirin,
kita jadi betul-betul paham yang pertama tentang masalah dalil. Dalil kebenaran keyakinan kita terhadap zat yang maha kuasa semuanya, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Nilai keimanannya menjadi lebih kuat. Kemudian paham betul bagaimana sifat Allah, af'al atau pekerjaan Allah, zatnya Allah, bahkan semakin kuat dengan dalil-dalil yang menjadikan diri kita merasa kecil di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan betapa maha besar dan maha kuasanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kemarin kita pelajari di dalam kitab Tauhid. Nah hadirin, sekarang kita masuk di dalam kitab Toharoh. Ini Ihya Ulumuddin ini Pak, lengkapnya itu luar biasa Pak. Maka kalau ada orang yang mengatakan magnum opus ya kan, atau masterpiece-nya Imam Ghazali itu adalah kitab Ihya Ulumuddin, karena memang kelengkapan dalam kitab Ihya Ulumuddin itu luar biasa sekali. Nanti bapak-bapak kalau sudah akhir nanti jenengan bisa melihat betapa luar biasa lengkapnya kitab itu Pak. Kalau cetakan kitab kuningnya cuma 4 jilid Pak, cetakan kitab kuningnya itu. Atau kalau yang sudah dicetak yang sekarang menjadi 5 jilid. Tapi kalau terjemahannya bisa sampai segini. Kita lanjutkan. Nah hadirin, kitab Toharoh yang sering kita dengar an-nadzafatu minal iman, kebersihan sebagian daripada iman, ya kan? Miftahuddin an-nadzafah, kunci dari agama itu adalah kebersihan. Innallaha yuhibbul mutatahhirin, sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang suci, kan gitu Pak ya. Nah hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, membahas tentang suci atau kebersihan atau nadzafah, itu yang pertama tathhirul badan anil hadas wa anin najasah. Jadi pembahasan kebersihan itu kalau di dalam kitab Ihya Ulumuddin ini hadirin dijelaskan bahwa pembahasan kebersihan itu tidak cuman nanti berakhir di dalam nadzafah yang bersifat fikih saja, tapi justru fikih ini menjadi pondasi awal dasar dalam membicarakan nadzafah, di dalam membersihkan, di dalam membicarakan kebersihan. Yang pertama hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala adalah tathhirudz dzahir anil ahdathi wa anil akhbathi wal fadolati. Jadi membahas kebersihan itu yang pertama, bersih dulu zahir kita dari najis, dari hadas, dan dari segala bentuk kotoran. Ini pembahasan awal atau pondasi dasar daripada pembicaraan mengenai kebersihan. Artinya membicarakan kebersihan zahir itu penting, membicarakan kebersihan internal rumah kita juga penting. Maka jangan sampai disalahartikan ketika kita nanti membicarakan kebersihan adalah hanya kebersihan batin. Oh enggak, sehingga nampak rumah seorang muslim yang taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala berantakan gitu. Enggak bisa Pak, karena zahir itu juga perlu kebersihan. Karena saya beberapa kali jumpa dengan, mohon maaf, orang yang mementingkan kebersihan batin itu hidupnya mengesampingkan atau menyepelekan kebersihan badania. Zahirnya dikesampingkan kebersihannya, sehingga rumahnya ya berantakan, halamannya kotor, rumahnya bau gitu loh Pak. Nggak seperti itu juga Pak. Tapi kemudian fokus dengan ini saja ya kita keliru juga Pak, karena kita berada di satu tingkat di dasar itu terus. Ini yang pertama. Nah kemudian al-muratibatu tsaniyah tathhirul jawari anil jaroim wal atham. Yang kedua hadirin, membicarakan kebersihan
sebagai orang yang beriman mewujudkan an-nadhafatu minal iman tadi adalah suci perilaku. Perilaku kita ini suci, bersih dari perilaku yang satu melanggar pidana. Orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala dia nggak mau melanggar pidana. Kebersihannya itu dikeluarkan tidak cuman di dalam urusan fikih, tidak cuman di dalam urusan kencing, wudhu, hadas besar, nggak cuman itu, tapi dia keluarkan ke dalam perilaku sehari-hari. Baik kemudian perkataan, perilaku, pandangan. Maka kalau ada orang yang imannya itu semakin kuat kepada Allah Subhanahu wa taala, masih suka menghujat orang lain, masih suka merasa dirinya lebih bagus kemudian mengatakan kotor kepada orang lain, hadirin, maka orang itu masih berada di dalam pengertian suci sebatas wudhu, sebatas mandi, dan sebatas menghilangkan najis. Belum mampu membawa keluar yang dimaksud dengan suci di dalam wudhu, suci di dalam hadas besar, menjadi sebuah kesucian dalam perilaku. Apakah ini kita kemudian akan menyalahkan orang seperti itu? Nggak bisa juga disalahkan. Ini kita membahas bukan masalah yang berkaitan dengan siapa yang salah dan siapa yang benar. Tidak. Kita membicarakan runtutan proses ketika kita ingin terus berbenah memperbaiki diri kita. Runtutannya begitu. Jadi dari ketika kita sudah betul-betul memperhatikan kencing kita, memperhatikan wudhu kita, maka kita kemudian pelan-pelan bawa keluar kebersihan itu dalam perilaku kita. Ini kalau dalam kitab Ihya Ulumuddin begini. Makanya nanti pembahasannya dalam kitab ini, hadirin, dari bawah sekali sampai kemudian lanjut sampai nanti kebersihan batin dan sebagainya itu dibahas nanti, Pak. Makanya kita pelan-pelan agar jangan sampai kemudian loncat pembahasan sini kita nggak mengetahuinya. Nah kemudian hadirin, kalau ada misalkan Bapak tanya begini, Pak Ustadz, ya ada orang yang mengatakan dirinya seorang ulama, ya, tapi dalam ceramahnya dia kata-katanya kotor, kata-katanya ujaran kebencian, kata-katanya provokator yang menjurus kepada keburukan. Jadi bagaimana? Ketika kita melihat seperti itu, hadirin, sebagai sebuah ungkapan yang dimaksud dengan nadhafah, kebersihan, hati kecil kita sudah bisa menilai. Kira-kira itu memang sebagai sebuah pembelajaran membentuk karakter yang bagus atau tidak. Hati kita, kecil kita sudah bisa menilai. Maka yang seperti ini kita serahkan kepada pribadi masing-masing. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, hadirin, tathhirul qalbi anil akhlaqi al madhmumati war rodhaili al mamkutati. Jadi hadirin, setelah perilaku bagus, perilakunya baik, maka kemudian dia akan membawa nadhafah tadi, kebersihan tadi, di dalam kebersihan hati, terus berusaha untuk membentuk hati yang bagus, karakter yang baik, sifat yang baik. Ini tidak mudah, makanya hadirin perlu waktu. Dan kita kemudian tidak perlu juga, hadirin, kemudian mengkelaskan diri kita, itu jangan, Pak. Kita tidak boleh kemudian, kalau saya sih baru sebatas di wudhu saja, Pak Ustadz. Jangan, Pak. Nanti kita berhenti di situ. Meskipun kita juga terus mencoba memperbaiki wudhu kita, memperbaiki kebersihan beristinja dan lain sebagainya, sudah harus juga kita mulai bergeser untuk mengontrol bagaimana perilaku kita dan hati kita juga menjadi hati yang baik, hati yang bersih. Disitulah hadirin, inilah kecerdasan spiritual kita.
Hadirin yang dirahmati oleh Allah, ketika kita berbicara kecerdasan intelektual, maka di situ kita akan dihadapkan dengan ilmu pengetahuan. Seberapa jauh ilmu pengetahuan yang kita ketahui dan seberapa cepat otak kiri kita atau otak kanan kita di dalam merespon pengetahuan yang muncul untuk kita jawab. Itu kecerdasan intelektual. Tapi kalau kecerdasan spiritual, hadirin, satu pengetahuan spiritualnya bagus, yang kedua hadirin, respon kita terhadap perilaku kita, terhadap karakter kita mempunyai satu pemikiran yang cerdas, bagaimana kontrol diri yang luar biasa. Itulah kecerdasan spiritual kita. Nah, di situ kita sudah mulai hadirin. Ketika hati kita itu mulai tidak disibukkan dengan hal yang baik, kita merespon, oh ini hati yang buruk, oh ini hati yang baik. Kecerdasan spiritual kita berfungsi. Nah, yang terakhir hadirin yang dirahmati Allah, bersih mengingat siwallahi ta'ala, bersih mengingat dari selain Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, kita boleh nanti Pak, misalkan dalam perjalanan ke kantor atau di kantor, ketika kita mempunyai waktu luang atau waktu ke pekerjaan atau waktu kegiatan, hadirin, jangan cuma waktu luang saja. Kita harus juga mencoba di situ. Waktu kegiatan, waktu luang, waktu sibuk maupun waktu senggang, koneksasi rasa kita selalu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat terus kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, hadirin, mengingat itu tidak harus dengan zikrullah, Pak. Begini, Pak, begini. Dulu kita sudah mengaji tentang hal yang berkaitan dengan rasa, ya kan, Pak ya? Rasa. Kita kunci di sini. Ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Begini. Dulu ketika kita mencintai seseorang, misalkan Bapak mencintai calon istri dulu atau Ibu mencintai calon suami dulu, Pak. Ya kan? Kemudian di situ, apakah mulut kita akan melafalkan terus setiap hari namanya, Pak? Belum tentu juga. Apakah hati kita juga akan melafalkan terus nama itu? Belum tentu juga. Luar biasa lagi kalau mulut kita, hati kita, rasa kita melafalkan bareng, itu bagus sekali. Tapi belum tentu juga, terkadang kita ingat terus kepada yang kita cintai meskipun mulut kita dan hati kita tidak mengucapkan namanya, Pak. Feel, rasa kita itu selalu ada kepada yang kita cintai. Nah, rasa itu minimal, itu batasan minimal. Kita koneksasikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Belajar untuk itu, Pak. Nyopir, lagi duduk, lagi makan, ingat terus kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini nanti kebersihan rasa dari mengingat selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, nanti kita tidak harus kemudian mengkelaskan diri kita di situ saja, jangan. Pelan-pelan kita juga harus mencoba di mana perilaku kita kontrol dengan baik. Kecerdasan spiritual kita mampu mengontrol perilaku kita, mampu mengontrol hati kita, dan rasa kita selalu ingat terus kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah rahasia kesempurnaan daripada an-nadzafatu minal iman. Bersih itu sebagian dari iman. Maka ketika perilaku kita bersih, ketika hati kita bersih, ketika rasa kita juga ingat kita bersih, jelas kesempurnaan iman, utuhnya iman bisa kita rasakan. Nah, ini hadirin yang dirahmati oleh Allah SWT, pembukaan kita di dalam belajar tentang masalah nadzafah atau kebersihan. Nah, hadirin yang dirahmati oleh Allah SWT, sekarang kita mulai, Pak. Nah, karena kitab Ihya Ulumuddin itu sangat luar biasa lengkapnya, bagus sekali. Kita mulai dari yang awal dulu, hadirin. Dari mulai fikihnya, Pak, pembahasannya. Tadi kan teorinya, fikihnya dulu, kemudian apa? Perilaku kita, kemudian hati kita, kemudian ingatan kita. Nah, kita mulai dari awal, Pak, sekarang. Yang pertama adalah dari fikihnya. Syarat sholat yang pertama,
Kan syarat sholat itu ada mengatakan 5, ada yang mengatakan 6. 1, suci dari hadas, suci dari najis, suci dari hadas, menghadap kiblat, masuk waktu sholat, kemudian menutup aurat. Yang keenam, mengetahui mana yang fardu dan mana yang sunnah. Tapi biasanya ini kalau dalam pelajaran sekolah ini hilang, sehingga menjadi 5 saja syarat sholat itu. Kalau di dalam kitab fikih yang lengkap menjadi 6. Kenapa? Karena begini, syarat itu adalah sesuatu yang harus dipenuhi sebelum perkara itu dikerjakan, kemudian perkara itu masih terus ada sampai berlangsungnya pekerjaan itu dikerjakan, hingga sampai selesai pekerjaan itu, syarat itu, perkara itu masih ada terus. Itu namanya syarat. Kalau rukun itu sesuatu yang harus dikerjakan saat mengerjakan sebuah perkara, itu rukun. Contoh sholat, contoh syarat. Syarat itu suci dari najis. Sebelum sholat kita sudah suci dulu dari najis. Selama sholat kita juga harus suci dari najis. Sampai selesai sholat kita harus suci dari najis. Itu syarat. Ada dulu dan berlangsung sampai pekerjaan itu selesai dikerjakan. Itu namanya syarat. Maka kalau Bapak ada persyaratan administrasi, ya gitu ya. Kemarin waktu mau mendaftar ASN, P3K, persyaratan administrasi. Sebelum mendaftar, sebelum masuk menjadi ASN atau P3K, ini harus dipenuhi dulu. Dipenuhi. Kemudian mendaftar, seleksi, lolos persyaratan administrasi. Maka syarat ini ada sebelum Anda mendaftar, saat mendaftar, sampai selama jenengan nanti jadi ASN. Kalau alhamdulillah Allah memberikan rezeki dari jalur itu, amin, maka itu semua harus utuh ada terus, Pak. Kalau ternyata nanti di tengah-tengah Anda menjadi ASN, diketahui bahwa syarat administrasinya ada yang tidak lengkap, maka bisa dibatalkan sebagai ASN karena syaratnya di sini gagal. Ini pengertian syarat itu seperti itu, Pak. Ada sebelum pekerjaan, kemudian pekerjaan itu dikerjakan tetap ada, sampai selesai pekerjaan itu syarat masih ada, itu perkara masih ada, itulah namanya syarat. Kalau rukun dikerjakan pada saat perkara itu dikerjakan. Contoh masalah ruku. Ruku ini merupakan rukun sholat, maka dia harus ada pada saat kita mengerjakan sholat. Sebelum sholat belum ada nggak apa-apa, tapi pada saat mengerjakan sholat dia harus ada rukun itu, Pak. Begitu juga nanti hadirin rukun nikah. Rukun nikah ini adalah misalkan ijab qabul, kan gitu, Pak ya. Maka ijab qabul, serah terima, itu harus ada pada saat pernikahan. Itu namanya rukun. Nah, yang unik haji, Pak. Haji itu ada syarat haji, ada rukun haji, ada wajib haji, Pak. Itu agak unik kalau untuk haji. Nah, kita kembali ke nadhofah tadi, Pak. Syarat sholat yang pertama suci dari najis, suci dari hadas, menghadap kiblat, menutup aurat, mengetahui waktu sholat, mengetahui mana yang sunnah dan mana yang fardu. Itu syarat sholat. Nah, kita ambil yang pertama dulu nih, Pak. Yang pertama, karena kita membahas toharoh tadi, suci dari najis. Nah, perkara najis itu apa saja toh? Apa toh perkara najis itu? Atau bentuk-bentuknya perkara najis itu apa? Jadi begini, Pak. Yang dikatakan najis itu adalah sesuatu yang kotor dalam pandangan syar'i, itu perkara yang najis. Sesuatu yang kotor, sesuatu yang menjijikkan dengan pandangan kacamata syar'i, maka itulah perkara yang disebut dengan perkara najis. Nah, hadirin, maka ketika kita memakai pengertian itu, hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, perilaku yang menjijikkan, perilaku yang kotor itu pun bisa disebut dengan najis. Tapi perilaku najis, bukan barang najis, tidak. Perilaku najis kalau memakai pengertian itu. Tapi kita akan memakai pengertian tentang najis itu adalah sesuatu yang kotor, sesuatu yang menjijikkan,
secara kacamata pandangan syar'i, dan jika perkara itu ada pada saat ketika kita sholat, maka batalah sholat kita. Itulah perkara najis yang akan kita maksud ini, Pak. Nah hadirin, barang-barang najis atau benda najis, mohon maaf sebelum sampai ke situ dulu, najis dengan mutanajis beda, Pak. Saya ulangi, najis dengan mutanajis itu beda. Kalau najis itu memang barang itu najis, Pak. Hukum benda itu memang najis. Tapi kalau mutanajis itu barang suci tapi casingnya najis gitu loh, Pak. Paham ya, Pak ya? Barangnya suci, casingnya najis. Kalau casingnya ini hilang, maka barang itu menjadi suci. Contoh misal, barang mutanajis, kopi yang dimakan oleh luwak. Ya kan, ini sering ditanyakan, bagaimana hukum kopi luwak? Biji kopi yang dimakan oleh luwak, kemudian dia keluar hadirin, maka ini menjadi bisa najis, bisa mutanajis. Kalau yang najis, batasan fikihnya, kopinya itu lembek, ya kan, kalau dibecet gini lembek, kemudian sekiranya ditanam, itu sudah tidak mungkin lagi untuk tumbuh bijinya, maka itu menjadi barang najis. Mbok dicuci kayak apapun, tetap aja najis, buang. Tapi kalau yang keluar masih keras, sekiranya nanti ditanam dia masih bisa tumbuh, ya kan, sekiranya, artinya tidak jaminan tumbuh, itu kan yang menumbuhkan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kacamata umum ilmu pengetahuan kita, logika kita menganalisa itu masih bisa tumbuh, maka itu mutanajis. Kalau mutanajis itu nanti dicuci bersih, hilang najisnya, maka menjadi barang yang suci. Nah, ini barang mutanajis. Sehingga antara barang najis dengan mutanajis itu beda, Pak. Kalau manusia bagaimana? Manusia kullu waladin yuladu alal fitrah. Manusia itu suci, Pak. Tapi kan kemudian kadang terkena najis. Nah, itu hadirin menjadi mutanajis. Tinggal dibersihkan, selesai. Sama dengan kita ini, Pak. Suci kita itu dari lahir nggak ada dosa, Pak. Dan kita itu memang badannya suci. Tapi karena perjalanan kehidupan, karena kadang kita menjadi seseorang yang berlumuran dosa. Tapi nggak usah khawatir. Kalau lumuran dosa dan kotoran itu kemudian kita bertobat, hilang, jadi suci lagi, Pak. Nah, gitu loh, Pak. Itulah mudahnya kita untuk mensucikan diri. Nah, diri. Yang pertama, jenis benda najis itu, Pak. Sebelum jenis bendanya, saya singgung dulu hukum-hukumnya, Pak. Biar nanti kita ini nanti sampai ke sini pembahasan tentang najis ini kita mulai paham lagi. Jenis najis itu ada dua. Satu najis ainiyah, dua najis hukmiyah. Najis ainiyah itu najis yang memang nampak najisnya, itu najis ainiyah. Tai ayam nampak tai ayamnya, tai kucing nampak tai kucingnya, itu menjadi najis ainiyah yang pertama. Yang kedua najis hukmiyah. Najis hukmiyah ini hadirin yang hukumnya najis tapi tidak nampak najisnya. Misalkan begini, Pak. Ini di sini tadi ada air kencing, tuang ke sini, Pak. Kering. Udah dilap-dilap kering, nggak nampak, Pak. Nggak najis kan? Najis, Masian. Inilah yang najis hukmiyah. Hukumnya najis, ainnya, bendanya nggak nampak. Nah, ini kaitannya dengan apa nanti? Dengan cara menghilangkannya. Kalau najis ainiyah, hadirin, misalkan saya di sini kena kotoran ayam, misalkan gitu ya. Ini nanti kotoran ayam pun nanti saya bahas, Pak. Kemudian saya menuang, tek, gitu, Pak. Ketika nanti turunnya air ini bertambah masanya, baik volume maupun beratnya karena campuran daripada najis tadi, maka sisa pembuangan najis ini adalah najis.
atau air bekas pembuangannya itu najis. Yang kedua hadirin, cara menghilangkannya harus hilang sifatnya, warnanya, baunya, dan rasanya harus hilang. Itu untuk najis ainiyah. Kemudian kalau najis hukmiyah hadirin, ini saya kena tai ayam misalnya ini, Pak. Saya ambil tisu, saya buang semua, Pak, bersih, nggak ada barangnya. Saya ambil air, saya tuang sedikit, seret, asal tuangnya merata, maka sudah sah. Sisa air ini, Pak, itu tidak najis, suci tapi tidak mensucikan hukumnya, karena sudah pernah digunakan menghilangkan najis. Loh, ini apakah berguna untuk yang lain? Banyak contohnya, Pak. Misalkan begini, ini karpet kena tai kucing, ya kan? Bapak nggak usah kemudian dicuci dari sana sampai sini, enggak juga, Pak. Jadi bagaimana cara mencucinya? Kalau tai kucingnya masih di situ, kemudian Bapak siram, maka semua yang basah najis semua, Pak. Karena terimbas dari tai kucing tadi. Maka kotoran kucing itu Bapak bersihkan dulu, Pak. Bersihkan dulu pakai apa, lap yang sudah basah, kosok, bersihkan. Tunggu sampai kering dulu, Pak. Habis kering kan nggak ada warnanya, nggak ada baunya, Pak, dan nggak ada barangnya, maka menjadi najis hukmiyah. Bapak cuma ambil segelas ini, siram rata kotoran yang tadi kena tai kucing, sah, Pak. Inilah kecerdasan spiritual di dalam masalah membersihkan hukum najis. Tidak perlu sampai kemudian air bergalon-galon, enggak juga, Pak, pemborosan namanya, gitu loh, Pak. Ini yang berkaitan dengan najis, jenis najis yang hukmiyah dan ainiyah. Kemudian yang kedua, ini pembahasan yang tadi hukmiyah dan ainiyahnya dulu. Yang kedua, ada najis, ada barang suci, ini bersih dari najis. Barang suci ini bersih dari najis, ini barang suci. Yang kedua, ada barang najis tapi dima'fu. Yang ketiga, ada barang najis tapi ghairu ma'fu anhu, yang tidak dimaafkan. Nah, kalau barang suci jelas, kita nggak akan membahas karena barang suci itu sudah jelas. Yang kedua, ini yang agak banyak pembahasannya, apa? Yaitu najis ma'fu. Sebenarnya barang itu masih najis, tapi diampunkan najisnya, sehingga digunakan untuk sholat sah. Itu loh. Nah, contohnya apa? Nah, ini, Pak, contohnya. An-nadzafah, kita setelah beristinja, kemudian bersuci memakai batu, itu perkara yang diperbolehkan, dan kemudian hadirin yang dirahmati oleh Allah, ketika digunakan untuk sholat kita menjadi sah. Kan begitu toh? Padahal itu kan ada najisnya di situ. Iya. Nah, prakteknya begini, Pak. Mohon maaf ini. Ini untuk yang laki-laki aja dulu, Pak. Ketika kita kencing, ya kan? Setelah kencing, kemudian kita pirit habis, ya kan? Kemudian beristinja memakai batu. Kalau sekarang pakai tisu, Pak. Cara beristinjanya itu sekali sapu, Pak. Jadi misalkan ini begini, sekali sapu begini, set, buang, ambil lagi, set, buang. Lakukan sampai ini betul-betul kering. Tapi posisinya, mohon maaf, itu betul-betul masih di kepala khasafah kita. Betul-betul masih di ujung daripada tempat keluarnya air kencing itu saja. Setelah kering betul, Pak, ini barang ini sebenarnya masih najis karena belum disiram dengan air. Tapi ini najis ma'fu, najis yang dimaafkan, tetap sah kita sholat, Pak. Aneh kan? Nah, ini harus diketahui tentang najis ma'fu. Jadi kalau jenengan sudah tahu najis ma'fu, Anda tidak akan lagi bertanya-tanya, loh, di situ kan belum disiram, Pak Ustadz. Kan berarti masih ada najisnya. Kok bisa sah sholatnya padahal suci dari najis?
Kalau ini mungkin kita tidak terlalu ini ya, tidak terlalu ragu-ragu karena air kencing. Kalau buang air besar, Pak, buang air besar, ini lubang belakang, ya kan? Pakai batu, sekali sapu, tapi kalau dibalikkan lagi sudah nggak bisa. Misalkan Bapak pakai batu, udah ditempel, batunya udah basah, kemudian tempelkan lagi, hilang kebolehan untuk membersihkan pemakai batu tadi, Pak. Harus sekali sekel, sekali lap, set, buang, ambil lagi, set, buang, sampai kering dan bersih dan tidak ada kotoran di situ nampak, Pak. Ini sebenarnya kan lubang itu masih najis, tapi najis yang ada di sekitar lubang itu najis yang dimaafkan, najis ma'fu. Ini jenis-jenis najis ma'fu. Kemudian contoh lagi, Pak, Bapak jalan ini, kemudian di jalan ini kan kita kadang nggak tahu, Pak, apakah air, apalagi di Tanjung Pinang ini, Pak, parit kan kecil-kecil kita kan, begitu hujan meluap semua, Pak. Padahal parit itu kadang termasuk pembuangan air rumah tangga. Namanya air rumah tangga, Pak, ya kadang ada air kencingnya, kadang ada kotoran ikan yang dibersihkan dan lain sebagainya lah, macam-macam. Begitu hujan lebat kita lewat, nyiprat, Pak. Andai kan itu najis betul saja, itu najis ma'fu, Pak. Kecuali kalau nampak bentuk najisnya, baru yang tidak ma'fu. Ini najis ma'fu. Yang ketiga adalah ghairu ma'fu anhu, najis yang tidak dimaafkan. Nah, kalau ini sudah jelas, Pak, najis yang tidak dimaafkan. Contoh tadi begini, ketika kita buang air kecil kemudian dibersihkan di sebelah sini, Pak, ada cipratan air kencing itu di dakarnya, nempel di sini, maka yang di sini ini, Pak, tidak dimakfu lagi, harus disiram. Atau ada kotoran ketika buang air besar yang nempel di pantatnya, maka najis yang di pantat tidak bisa dibersihkan dengan batu saja, tidak bisa, harus pakai air. Nah, ini contoh najis yang ghairu ma'fu anhu, yang tidak dimaafkan. Nah, kemudian hadirin, sekarang benda najis, Pak, kalau jenis tingkatannya, ya kan, jenis tingkatannya, yang pertama mukhafafah, kita tahu itu, Pak, yaitu najisnya air kencing anak laki-laki, bayi laki-laki, yang dia belum mengkonsumsi apapun selain air susu ibu. Kalau sudah mulai mengkonsumsi pisang, mengkonsumsi bubur bayi, itu udah beda, Pak. Najisnya menjadi najis mutawasitoh. Nah, najis ini, tingkatan-tingkatan ini kaitannya dengan yang menghilangkannya nanti. Hukum ini kaitannya dengan menghilangkannya nanti. Kemudian hadirin, najis mutawasitoh, cara menghilangkannya harus bersih, 3 sifat tadi harus hilang. Nah, kemudian yang terakhir najis mughaladhah. Mughaladhah itu begini, Pak, cara mensucikannya. Misalkan ini dijilat anjing, atau Bapak nginjak tai anjing gitu. Anjing aja udah najis, nginjak tainya lagi, Pak. Masya Allah. Itu najisnya mughaladhah tingkat luar biasa, ya kan, itu kan. Wong jilatannya saja najis kok, air kencingnya lagi enak-enak dikencingin pula, Pak, sandal kita. Masya Allah, pusing jenengan. Gimana nanti ini? Ini anjingnya aja najis, apalagi air kencingnya, kan itu, Pak, ya. Sebenarnya itu hadirin, anjing ini, mohon maaf, Pak, anjing ini nggak ada masalah sebenarnya dengan anjing ini, Pak. Dan binatang paling cerdas anjing ini. Kemudian menjadi pandangan kita itu hadirin agak sedikit negatif dengan hukum label najis kepada anjing itu setelah adanya hadis ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau melihat ada satu piring pinggan atau wadah air di situ, airnya dijilatin anjing. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan, cucilah tempat itu 7 kali, salah satunya dicampur dengan turab, dengan debu.
Nah, dari hadis itu hadirin, maka kemudian menurut Imam Syafi'i rahmatullah alaih, anjing itu menjadi najis mughalladhah. Tapi menurut Imam Malik tidak menajiskan mughalladhah. Mencucinya hanya sebatas ibadah, memenuhi perintah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi anjingnya nggak najis. Makanya kalau jenengan melihat di Arab yang mazhab Maliki itu mereka pelihara anjing, bahkan mereka dalam rumah ada anjingnya, nggak usah heran gitu loh Pak. Biasa saja. Ini kadang kan biar nampak gimana gitu kan. Orang sekarang ini kan begini Pak, ajaran ustadz-ustadz kita yang dulu kadang kita memandang dengan sedikit mata miring gitu loh, mata tercepejam sedikit gitu. Dulu kita diajarkan sholat begini, ngangkat tangan segini. Begitu mendengar yang hatwa mangkibai yang ditafsirkan begini, kita seakan-akan lebih hebat, lebih sunnah kalau yang kayak gini gitu loh Pak. Yang ustadz yang dulu salah langsung gitu Pak. Sekarang ketika ini seakan-akan begitu. Sekarang ini di media sosial di mana-mana itu kalau ada orang bangga betul orang Islam dengan ketika bergaul akrab dengan anjing gitu. Seakan-akan dia gimana gitu lah pelanggaran yang dia berani. Bangga dengan itu. Padahal biasa saja Pak. Imam Malik tidak menajiskan. Tapi kalau mazhab Syafi'iyah menajiskan. Nah kita ini mazhab Syafi'i Pak. Maka kita tetap berpegangan teguh kepada anjing itu menjadi termasuk salah satu daripada najis mughalladhah. Kalau Imam Ghazali mengikuti mazhab Syafi'i Pak. Anjing dan babi bahkan blasteran keturunan dari keduanya itu najis. Makanya kalau ada Pak, itu pembahasan fikih itu lucu, meskipun yang belum ada aja kan dibahas Pak. Ada anjing kawin dengan manusia. Blasteran, lahir manusia anjing kan gitu Pak ya. Ini mohon maaf ini ya, ini blasteran, nggak nyebut seseorang tidak. Lahir manusia anjing, hadirin, ketika dia kering, nah ini kan, badan kering, kaki kering dan lain sebagainya, masuk masjid dia berkewajiban sholat Pak. Tapi ketika badannya basah nggak boleh masuk masjid karena nanti najisnya kemana-mana gitu loh Pak. Makanya saya sarankan jangan kawin dengan anjing kan itu Pak ya, repot nanti hukumnya gitu. Ada lagi yang blasteran dengan kambing, manusia kambing ini menjadi khotib boleh, tapi ketika dikorbankan sebagai hewan korban sah juga gitu loh. Maka ketika nanti terjadi Idul Adha dia jadi khotib, turun disembelih sah gitu loh Pak. Nah ini makanya jangan jadi manusia kambing kan gitu Pak ya. Nah hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang saya kembali ke tadi, anjing ini sebenarnya hewan yang tidak harus kita pandang negatif betul gitu loh Pak. Karena nyatanya Ashabul Kahfi aja memiliki anjing. Dan salah satu binatang yang masuk surga itu adalah anjing. Nama anjing Ashabul Kahfi siapa Pak? Khidmir ya? Ada yang ingat? Itu masuk surganya Allah SWT. Padahal anjing. Udah ini ya Pak ya, dari saya. Hadirin yang dirahmati Allah SWT, ini dulu yang bisa kami sampaikan. Insya Allah kita lanjut di pertemuan yang akan datang. Sekali lagi pembahasan Ihya Ulumuddin itu pembahasan yang global, maka kita mulai dari yang awal lagi Pak, sampai nanti kemudian rahasia dibalik amaliyah itu. Demikian kita tutup dengan doa majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.